Gugusan bola pasir atau Australia menyebutnya Asmorif memang tidak banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia. Hal ini karena polemik perebutan gugusan bola pasir itu tidak seheboh kasus si badan delegitan atau juga blok ambalat yang kedua, kasus itu melibatkan Indonesia dan Malaysia. Gugusan bola pasir di Laut Timur terletak sejauh 320 km dari pantai barat utara Australia, namun hanya 140 km di selatan Pulau Rod, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Berdasarkan sejarah sebelum zaman kolonial, gugusan bola pasir yang kini disebut Asmorif sebenarnya merupakan bagian integral dari bangsa Indonesia. Klaim itu diindikasikan dengan banyaknya nelayan tradisional Indonesia yang sudah sejak lama beroperasi di sekitar gugusan bola pasir sampai ke daratan Perth, Australia untuk mencari ikan. Di samping itu juga terdapat kuburan-kuburan para leluhur Rod dan bermacam ataprak lainnya. Di gugusan bola pasir di pulau itu juga dijadikan sebagai lokasi peristirahatan nelayan setelah semalam suntuk menangkap teripang dan ikan di kawasan perairan Pulau Pasir. Pulau Pasir sering digunakan sebagai tempat transit oleh nelayan-nelayan Indonesia dari kawasan lain ketika mereka berlayar jauh ke selatan Indonesia, seperti ke perairan Pulau Rod. Namun semenjak dilakukan ada nota kesopanan atau MOU antar Indonesia dan Australia justru langsung mengklaim bahwa Pulau Pasir itu miliknya. Hal itu merugikan Indonesia. Pengamat hukum internasional dari Universitas Nusa Cendana Kupang Tewi, Tandius menilai bahwa ada kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia saat ada MOU tersebut. Dalam MOU 1974 itu, pemerintah Indonesia menyarankan kepada Australia untuk membantu mengawasi Pulau Pasir itu untuk kepentingan konservasi. Jadi secara tidak langsung saat ini Indonesia menyerahkan Pulau Pasir itu kepada Australia. Hal itu yang kemudian menjadi masalah hingga saat ini, kata dia. Kemudian pada tahun 1976 pemerintah Australia kembali mengklaim bahwa Pulau Pasir yang secara garis pantai masuk wilayah Indonesia menjadi milik mereka. Klaim itulah yang kemudian menjadi polemik berkepanjangan soal kepemilikan pulau itu. Namun secara adat dan tradisi masyarakat sekitar potensi laut di sekitar pulau itu seharusnya masih menjadi bisa dimasukkan masyarakat NTT. Akan tetapi berdasarkan data dari Polda NTT pada tahun 2004 sampai 2006 ada kurang lebih 3.000-an nelayan asal NTT yang ditangkap ketika memasuki kawasan itu. Bahkan yang terakhir pada tahun 2021, beberapa nelayan itu juga sempat ditangkap dan kapal-kapalnya ditenggelamkan oleh polisi perbatasan Australia karena dianggap melanggar batas negara dan menangkap ikan di perairan Pulau Pasir. Atas pembakaran jumlah kapal nelayan asal Indonesia itu berujung pada kegusaran Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan Laksamana Muda TNI Adin Nurwaluddin. Sebagai protes atas tindakan tersebut, pihaknya kemudian membatalkan patroli bersama Australia Border Force atau ABF. Pasalnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sati Wahyu Tregono pernah menegaskan pentingnya peran negara dalam mengendalikan kapal perikanan sebagai upaya menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan. Potensi migas Pulau Pasir beserta kawasan di sekitarnya diperkirakan memiliki kandungan minyak dan gas bumi cukup besar, sehingga terdapat eksplorasi minyak di lokasi tersebut. Oleh karena itu, Yayasan Peneliti Timur Barat atau YPTB bersama dengan Pusat Penelitian Jubil Australia pada September 2022 mendesak pemerintah Australia segera menghentikan pengeboran minyak dan gas di perairan Pulau Pasir itu. Mereka mengkhawatirkan insiden seperti tahun 2009 kembali berulang. Saat itu kilang minyak Montara meledak sehingga merusak budidaya ratusan hektar rumput laut nelayan. Tak itu tangkapan ikan juga menurun. Jumlah nelayan dan anak-anaknya luka-luka, bahkan meninggal akibat terlalu sering terkena minyak
yang mengalir hingga ke perairan NTT tersebut. Beberapa kawasan seperti Laut Timur dan perairan Pulau Pasir juga diketahui memiliki potensi gas bumi dan minyak yang jumlahnya diperkirakan mencapai 5 juta barel. Klaim sepihak terdapat gusaran Pulau Pasir diduga karena Australia ingin mendominasi minyak dan gas bumi di kawasan itu.